Pada hari ini, kita hendak mengenang Kristus yang berkumpul bersama dengan para murid di penghujung akhir hidupnya. Pada hari ini, kita hendak mengenang Kristus yang mengambil sehelai kain lenan dan mencuci kaki murid-muridnya. Pada hari ini, kita hendak mengenang Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, menyerahkan dirinya ke tangan orang-orang yang menyesahnya hingga mati. Pada hari ini, kita diajak serta meneladani jejak langkah Tuhan Yesus dan para muridnya di saat akhir kebersamaan mereka sebelum kesengsaraan harus dijalani Sang Guru Agung. Pada hari ini, kita mengenang dan mengucap syukur akan kasih Allah yang tiada batasnya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai dan rahmat Allah beserta kita. Nas pembimbing dalam kebaktian Kamis Putih ini diambil dari Kitab Yohanes pasal 12 ayat 26 yang berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, Kristus telah menunjukkan kepada kita kasih-Nya dengan menjadi hamba yang rendah. Karena itu, mari kita merendahkan diri dan mengakui dosa serta kelemahan kita kepada Allah.
Kini dengarlah firman Tuhan bagi kita semua yang telah merendahkan hati di hadapannya, yang diambil dari kitab Amsal pasal 28 ayat 13 sampai 14a. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, Allah yang memelihara kehidupan ini, kami bersyukur karena Allah senantiasa membimbing kami untuk bisa mengerjakan segala sesuatu yang baik dan berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat di dalam kebersamaan kami. Kami selalu ingin mencari kehendak Allah dalam kondisi apapun. Lewat ibadah Kamis Putih ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami mengerti kehendak-Mu pada saat ini di dalam firman yang kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membuka kitab suci kita dari kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 dan ayat 31 sampai 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 dan ayat 31 sampai 35. Dikatakan begini. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekatnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikisahkan seorang bapak setelah dokter memberitahukan kepadanya bahwa umurnya tidak lama lagi oleh karena penyakit yang dideritanya. Sepulang dari rumah sakit, ia langsung masuk ke kamarnya. Istri dan anaknya sedih dan tidak mau mengganggunya. Mereka berpikir suami dan ayahnya itu akan histeris dan berteriak seolah protes kepada Tuhan atas berita yang dia dengar. Umurnya tidak lama lagi. Namun Bapak Ibu Saudara, dikisahkan lebih lanjut, mereka terkejut, istri dan anaknya ini, ketika melihat suami dan ayahnya keluar kamar dengan tersenyum. Dan segera ia menghampiri serta memeluk istri dan anaknya sambil berkata, "Bapak sayang kalian semua. Apa yang Bapak bisa lakukan buat kalian?" Kini tinggallah istri dan anaknya itu yang menangis, Bapak Ibu Saudara, mendengar ucapan ayah dan suaminya. Kita akan merenungkan dalam Kamis Putih ini kisah tentang Yesus. Pada ayat 33 disebutkan Yesus memberitahu para muridnya, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Bahkan pada ayat pertama juga disebut, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Di sini Bapak Ibu Saudara, Yesus mengetahui bahwa hidup bersama dengan para muridnya tidak akan lama lagi. Apa yang akan dibuat Yesus ketika dia tahu semua itu? Apa yang akan dilakukan Yesus kepada para muridnya, Bapak Ibu Saudara? Pada ayat 4-17 kita telah membaca tadi, Yesus mendemonstrasikan sebuah sikap mengasihi dan rendah hati
ditunjukkan dengan membasuh kaki para muridnya. Kenapa Yesus melakukan itu? Karena Yesus prihatin dengan kehidupan umat Allah. Kehidupan orang-orang yang beragama, mengaku percaya kepada Allah, yang ternyata telah meninggalkan kasih. Itu bisa kita temukan tercatat dalam Matius pasal 23 ayat 37, keprihatinan Yesus terhadap umat Allah. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Umat begitu keras hati, dekil, seolah menolak apa yang Allah ingin mereka lakukan dalam kebersamaan sebagai umat Allah. Di sini Bapak Ibu Saudara, keprihatinan yang Yesus lihat dan rasakan. Bagi Yesus, tindakan mengasihi itu sangat mendesak, harus diterima dan dilakukan oleh para muridnya sebelum Yesus meninggalkan mereka. Kenapa? Kenapa itu mendesak, harus diterima dan dilakukan oleh para muridnya segera, Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Dalam sebuah kehidupan karya Allah, karena Allah itu kasih, Allah begitu mengasihi dunia ini, dan Allah mengutus Yesus sendiri untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Pada Yohanes 3 ayat 16 kita bisa temukan. Hidup kasih itu mengembalikan maksud awal Allah menciptakan manusia dan dunia ini. Hanya ada cinta, hanya ada kasih pada Allah. Dan semua ketika Allah menciptakan dunia dan isinya, termasuk manusia, karena cinta. Dan lagi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa secara pribadi Yesus sangat mengasihi para muridnya, bahkan sampai pada kesudahannya. Pada ayat pertama dan ayat 34 disebutkan. Di sini kasih yang Yesus sampaikan, yang dia ucapkan kepada para muridnya, bukanlah bicara tentang perasaan saja, atau kata-kata yang indah untuk menyentuh dan menghibur orang lain. Tetapi yang Yesus tunjukkan adalah kasih yang nyata dalam tindakan menjawab keprihatinan yang ada. Dia mendemonstrasikan tindakan kasih itu secara nyata ketika dia membasuh kaki para muridnya. Yesus datang dan dia, kita tahu dalam bacaan selanjutnya, dia mengorbankan dirinya, mati untuk menebus manusia dari kuasa dosa. Karena kasihnya itu Bapak Ibu Saudara, dia memilih untuk meminum cawan yang kita sudah tahu dalam kisah selanjutnya, mati di kayu salib. Maka di sini di depan para muridnya, Yesus hendak mewariskan keteladanan akan kasih dan kerendahan hati. Yesus pernah mengingatkan para muridnya tentang kehidupan dunia sekitar. Pada Matius pasal 20 ayat 25 dan 26 dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata,
Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Yesus ingin para muridnya berbeda hidupnya dengan dunia. Karena untuk itulah Yesus hadir memberitahu kepada mereka, memang kita dari dunia, tapi bagi Yesus kita harus berbeda. Kenapa begitu sangat Yesus mewajibkan para muridnya mengasihi? Hanya satu kata, identitas. Bagi Yesus, seorang murid Yesus adalah seorang yang mengasihi. Itulah identitas. Suka atau tidak Bapak Ibu Saudara, ayat 35 menegaskan hal itu. Kalau engkau seorang murid, engkau akan saling mengasihi. Sesuatu yang sudah baku sebagai seorang yang percaya kepadanya. Identitas seorang murid. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Bapak Ibu, Kamis Putih, dalam peristiwa tindakan Yesus mendemonstrasikan kasih, membasuh kaki para murid. Pada kesempatan ini, saya akan memperlihatkan kepada kita semua sebuah simbol membasuh, di mana kita bisa lihat di sini Bapak Ibu Saudara, ada wadah berisi air dan juga ada kain. Pertanyaannya, mudahkah seseorang mau mengambil kain ini dan membasuh kaki orang lain? Bahkan seorang yang tidak Anda kenal, dan misalkan kakinya kotor. Maukah? Mudahkah? Apa yang dilakukan Yesus sebenarnya bukan hal yang mudah untuk kalangan orang lain yang tidak saling mengenal, membasuh kaki. Tetapi justru ini adalah kehebatan Yesus yang disebut bahwa aku Tuhan dan Guru, dan katamu itu tepat. Memang aku Tuhan dan Guru, tapi seorang yang hebat, seorang yang mulia, Tuhan dan Guru itu mengambil satu sikap yang dunia gak mau lakukan. Ia lakukan, membasuh kaki, simbol merendahkan diri. Kalau Tuhan dan Guru saja turun menjadi hamba, lalu kita yang adalah hamba-hamba mau menjadi apa lagi? Kita yang gak lagi layak dan tidak lagi pantas, mau jadi apa yang lebih dari tidak pantas dan tidak layak itu? Di sini apa yang Yesus demonstrasikan Bapak Ibu Saudara, itu menghantam kesombongan dunia, keangkuhan manusia yang seolah memandang dirinya pribadi lebih dari yang lain, yang mengejar kehormatan, kemuliaan, pujian, sanjungan, dan semuanya akan berpusat kepada dirinya, dan orang lain baginya tidak ada artinya. Hina, rendah oleh karena status jabatan atau bahkan usia, dan macam-macam yang bisa disebutkan sebagai pembeda. Yesus seolah mempermalukan manusia yang mungkin merasa hebat dan merasa berjasa atau berjaya dalam satu kehidupan kebersamaan. Tapi sesungguhnya
mereka tidak ada apa-apanya. Mereka bisa berbuat apapun yang hebat, yang mengejar ambisi mereka, tetapi ketika diminta untuk merendahkan diri mereka, membasuh kaki yang kotor, atau orang yang tidak mereka kenal, belum tentu mudah dan dapat mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus yang seharusnya tidak buat seperti itu, merendah seperti itu, dia memilih melakukan itu. Ia hendak membongkar kesombongan manusia dalam sebuah hidup kebersamaan di dunia ini. Ketika seorang dipanggil untuk mengasihi, yang pertama dia akan dituntut kerendahan hati. Yang kedua, dia akan dituntut kesadaran diri apa yang dilakukan itu untuk memuliakan Allah, bukan dirinya, bukan untuk ambisi kedagingannya. Mari biarlah dunia dibentuk oleh Allah untuk menghadirkan kasih di antara sesama dan dunia ini sendiri. Dan khususnya mari Bapak Ibu Saudara, dalam suasana pergumulan dunia, Indonesia dan setiap pribadi Anda dan saya, dampak penyebaran COVID-19 ini yang terus berlangsung, yang kita harus jalankan. Mari kita bisa melihat sekitar kita, dan saya mengamati. Ada satu yang saya lihat dari orang-orang di sekitar, tersentuh hati saya ketika masih ada orang yang tergerak. Dia memperhatikan kondisi sekitar, orang-orang yang membutuhkan perhatian dan pertolongan, mengorbankan harta, tenaga, waktu, seperti yang sakit, yang tua, bahkan yang terdampak secara sosial ekonomi. Orang-orang ini yang hadir menunjukkan cinta mereka, kepedulian mereka. Ada yang membagikan makanan, sembako, bahkan uang, ikhlas. Yang mengorbankan uang yang dia miliki untuk sesamanya tanpa pamrih. Bahkan suster, dokter, perawat, pihak rumah sakit di barisan depan selalu mau merawat dan menolong para pasien COVID-19. Bahkan pemerintah, presiden dan wakil presiden kabinetnya yang terus berjibaku menjaga rakyatnya untuk tetap tercukupi kebutuhan hidupnya, memaksimalkan apa yang bisa dilakukan buat rakyatnya. Bahkan saya percaya Bapak Ibu Saudara, Anda sendiri, kita mau hadir untuk mereka, mulai dari rumah Anda sendiri. Mari dalam Kamis Putih ini hidupkan tindakan-tindakan kasih Anda dan bagikan warisan yang telah Yesus berikan kepada kita. Jadilah teladan supaya dunia tahu bahwa Anda dan saya adalah murid Yesus sampai pada kesudahannya. Amin. Mari kita mengambil satu dulu Bapak Ibu Saudara. Kita semua boleh merenungkan bagaimana kita hadir melanjutkan teladan Yesus dari hal-hal yang kecil di sekitar kita, apapun itu, dan biarlah itu menjadi berkat. Sidang Jemaat yang Kerajaan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mengingatkan kembali
bahwa besok di dalam ibadah Jumat Agung dan tidak ada pelayanan perjamuan kudus. Ibadah dilakukan pukul 8 seperti biasa dan tidak pukul 7 pagi tapi pukul 8 pagi. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menguatkan kita dalam iman bahwa ibadah perjamuan kudus yang baru kali ini, tahun ini tidak kita laksanakan, tapi kita yakini bahwa kita bersama-sama melaksanakan dalam ibadah seperti biasa. Demikian warta singkat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kami percaya segala sesuatu yang baik yang kami lakukan berkenan dan menjadi berkat. Bahkan biarlah gereja selalu menguatkan umatnya. Bahkan setiap orang yang beragama menghadirkan ajaran-ajaran kitab sucinya yang sungguh-sungguh memberikan warna cinta kasih di tengah dunia ini, bahkan dalam menyikapi dampak penyebaran COVID-19. Tidak ada yang kebetulan. Selalu ini membentuk setiap umat beragama rendah hati. Bahkan setiap umat manusia menghargai kehidupan, hidup yang singkat dan terbatas ini. Maka biarlah tetap kami bersama-sama menularkan apa yang sudah kami terima, menyatakan apa yang kami dapat. Teladan Yesus mengasihi dengan segala apa yang bisa kami buat, mulai dari rumah kami, dengan orang-orang terdekat kami yang ada, bahkan dalam tugas dan tanggung jawab kami. Dan berdoa, biarlah segala sesuatu yang terus berlangsung ini dalam pergumulannya dapat dilewati, yang membentuk iman kami semakin dewasa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami kepada hari ini peran kami yang salah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga menerima salah kepada kami. Dan janganlah kami pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur pada Tuhan sesuai dengan nas Alkitab pada hari ini, terambil daripada kitab Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10, bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, jemaat, bahwa persembahan bisa dilakukan melalui transfer dengan nomor rekening Bapak Ibu di nomor dengan Bank BNI 46 atas nama Gereja Kristen Pasundan Gereja Kristen Pasundan Keramat dengan nomor rekening 0800341848. Saya ulangi, BNI 46 atas nama Gereja Kristen Pasundan Keramat dengan nomor 0800341848 dan BCA atas nama Jeremia Aliambar dengan nomor rekening 3070207655. Saya ulangi, BCA atas nama Jeremia Aliambar, nomor rekening 3070207655. Jemaat bisa memberikan persembahan itu melalui transfer atau dihimpun dan diberikan ke gereja melalui majlis jemaat. Sampai persembahan kita berikan, jemaat memberikannya diiringi dengan pujian, ya Tuhan inilah, dan kata-kata selanjutnya.
Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu. Dengan rasa syukur yang kami nikmati pada hari ini Bapa, itu adalah cinta kasih-Mu kepada Allah kepada kami, dan kiranya telah memampukan kami untuk memberi persembahan yang indah pada saat ini Bapa. Biarlah persembahan ini mendukung dalam pelayanan dan kesaksian yang lebih luas demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya Allah berkenan dan menjamah dan menguruskan persembahan serta tubuh dan hidup kami yang mempersembahkannya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pergilah dalam damai dan tunaikanlah perintahnya. Kini terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berusaha teduh pribadi. Ibadah selesai.